kedatangan Toro Club Singapura. Oh gitu. Banyak. Betul Bang. Membernya. Mereka datang sekitar 4 orang dengan gokil dong. Dan di situ kami ngebahas bahwa gimana nih Belotti sebaiknya dijual atau enggak, dan hampir semuanya setuju untuk dijual. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Video yang gue buat untuk ngebahas klub favorit gue, Inter. Nih kepala gue kelihatan nggak ya? Ini sorry ya, amatiran banget. Tapi anyway, thank you banget nih. Terima kasih banyak buat teman-teman yang ngasih komentar positif-positif. Gile, gue terharu, terkesan. Gue bikin ini untuk mencari banyak teman berdiskusi tentang klub favorit kita bersama, Inter. Yang kemarin baru aja main jelek lawan Torino tapi menang. Salah satu ciri-ciri klub yang potensi juaranya besar adalah klub yang main jelek aja menang. Dan kemarin kita jelek banget. Seluruh pemain underperform menurut gue. Ya Lukaku, ya Handa, ya Hakimi paling parah. Kayaknya sih semua gara-gara si Gagliardini ya. Kita kebiasaan main pakai otaknya Eriksen, tiba-tiba diisi Gagliardini. Emang sih main bola tuh nggak cuman soal kreativitas, kita juga butuh pemain yang fisikal. Tapi ya Gagliardini gak jelas, ngoper bola ke belakang mulu, bola banyak terhenti di Gagliardini. Kita main bertahan waktu lawan Atalanta cuman punya satu peluang, tapi kita semalam itu bukan main bertahan, maksudnya pertahanan kita buruk. Torino ada satu kena tiang. Terus apalagi kebobolannya juga, walaupun ada insiden si Skriniar didorong, tapi tetap aja kemarin kita nyerang nggak tajam, kreativitas nggak ada, pertahanan mudah diobrak-abrik. Untuk ukuran ngelawan tim yang sedang berjuang di zona degradasi, kita main jelek. Tapi itulah, main jelek yang penting menang, yang penting Scudetto. Kalau katanya Bung Binder, ini potensi banget kita juara nih, bagus banget. Apalagi ya, gol Lautaro keren banget ya. Umpannya Alexis Sanchez kita butuh banget. Semenjak lawan Udinese, kita kesulitan ketika menghadapi klub-klub yang mainnya low block, pertahanannya rendah, nggak high press. Dan Torino kemarin kayak gitu. Di saat-saat seperti itu kita butuh pemain seperti Alexis Sanchez, seperti Eriksen, pemain yang bisa dribble, bisa gocek, dan terutama passing-passing yang risky, yang perjudian, spekulatif tapi bagus, punya potensi kalau dapat bisa peluang golnya tinggi. Kayak contohnya umpannya Alexis Sanchez membelah lautan kalau katanya si Valentino Jebret. Itu umpan yang nggak ada sama sekali di babak pertama. Gagliardini setiap dapat bola balik lagi ke belakang, dapat bola balik lagi ke belakang, dribble ke belakang lagi. Aduh, gue nggak ngerti lagi Gagliardini bisa main kayak gitu. Yang lebih parahnya lagi, Barella sama Brozovic itu udah dari pertandingan lawan Lazio, lawan Milan, lawan Atalanta, itu orang-orang pada takut mereka dapat kartu kuning. Tapi nyatanya malah nggak dapat kartu kuning sama sekali. Giliran si Gagliardini sekalinya jadi starter malah karena kartu kuning. Aduh, gue jadi nggak fokus nih ngeliat kepala gue kamera sendiri, ngedit sendiri, naruh kamera kadang-kadang gue lupa nih titiknya yang mana sih yang pas. Nih ya sudahlah. Ngomong-ngomong, untuk pertandingan lawan Torino ini lah, untuk cerewetin Inter edisi lawan Torino ini, kita akan ngobrol bareng. Gue akan ngobrol bareng Indo Torino itu gue ngetemunya di Twitter. Dia kayaknya asosiasi organisasi fans club untuk klub Torino. Gue penasaran banget, anjir ada loh fans clubnya Torino. Ini Torino itu masa kejayaannya kapan nih? Gue duga orangnya ini berisikan orang-orang yang usianya udah di atas gue. Gue belum ketemu orangnya, gue baru DM di Twitter dan baru WhatsAppan, namanya Mas Ferry. Nanti kita ngobrol langsung. Selain semenjak collab sama Bung Binder, gue langsung kepikiran nih gimana collab dengan teman-teman yang lainnya nih, sesama penggemar bola. Gue hubungin Juventus Garis Lucu, JCI, macam-macam, belum ada jawaban. Sejauh ini kemungkinan besar sama JCI yang sudah memberi tanggapan. Ada bener podcastnya Juventus namanya si Nyora Podcast juga menolak. Juventus Garis Lucu juga menolak. Kayaknya mungkin merasa bakal banyak olok-olok kali ya di YouTube gue. Padahal mah ya olok-olok kan biasa ya, bagian dari
kesenangan kita nonton bola. Oh iya, sebelum kita ngobrol bareng Indo Torino, kita lihat dulu cuplikan pertandingan Inter lawan Torino. Pelatihnya Torino siapa sih nih? Gua nggak. Torino tampil tanpa si Singo Barong, tanpa Belotti. Gue cepetin aja deh langsung nih. Ini peluang pertama Inter. Ya, Lautaro Martinez heading masih melebar. Lautaro Martinez ini kaki kiri bisa, kaki kanan bisa, sundul jago, gokil. Icardi cuma buat 5 gol berapa assist gitu, sementara Lautaro 14 gol assist. Ini Lukaku umpan, gagal Gagliardini, sundul Gagliardini. Vecino debut ya di sini di pertandingan ini. Walaupun kakinya kelihatan masih berat banget. Nah ini peluangnya Torino, kita hoki banget masih kena tiang. Bastoni mati langkah, Handanovic mati langkah, lihat replaynya, buset. Lukaku juga mau buang bola hampir kepala blunder. Ini lagi-lagi Gagliardini. Oh, Stellini gokil ya, step dia mimpin pertandingan, menang terus kita. Ini Gagliardini lagi. Gagliardini ya kelebihannya emang di stamina, sundul, tapi ya bikin mati langkah aja main bola. Jadi soal Torino aja kita kelabakan. Maaf ya fans Torino ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Barella tetap gigih, tetap belum dapat kartu kuning. Gue berharap jangan sampai Barella Brozzo absennya justru pas lawan Napoli dan Juve. Kita masih ada 2 big match lagi lawan Juve dan Napoli. Ini dia penalti, Lautaro dilanggar, obvious jelas sekali dilanggar. Lukaku penaltinya padahal kayak nendangnya biasa. Mana sih cara insert video itu sebetulnya dari tadi gue pengen tanya supaya insert video nggak kena blok ini ya. Kalau sampai gue ngomong ini nggak ada videonya atau banyak kepotong, berarti ini kena blok lagi nih. Gue udah nyoba berbagai cara. Oh ini golnya Torino, screener didorong. Temen-temen, jadi gimana sih? Gue udah nyoba beberapa cara ya. Salah satunya ada yang bilang jangan, harus cuma boleh 15 detik atau berapa, terus jangan pakai suara atau ganti suara lain, atau jangan download langsung tapi direkam pakai aplikasi lain. Udah gue coba, ada yang bilang videonya jangan full, logo seri A-nya dihilangin, udah diblok semua itu video gue cerewetin seri A yang ada Milan handsball itu. Wantorin ini si Lautaro nih boleh. Oke, bagus banget. Sundulannya walaupun ada spekulatif ya. Si Sirigu mati langkah. Itu gila Sanchez. Gokil. Umpannya keren, sundulannya ke tiang jauh. Wah, ini udah insting banget deh. Ya, jadi gimana sih teman-teman cara supaya bisa insert video? Gue pengen cerewetin seri A tuh ada insert videonya, tapi nggak bisa, keblokir mulu. Udah sih, itu aja. Inter sekarang ada di peringkat pertama dengan jarak, kalau Juve masih punya utang 1 per game. Kalau sampai Juve menang, berarti kita cuma ada jarak 7 poin. Kalau Juve kalah, berarti berapa? 9 poin ya dengan Milan. Inter jadi tim di Liga Besar Eropa dengan jarak dengan peringkat 2 terbesar kedua. Pertama si City dengan MU, kemudian Inter dengan Milan. Atletico di Liga Spanyol malah ini banget, jaraknya makin tipis banget nih, bisa-bisa kekejar sama Barca. Padahal tadinya udah punya jatah game lebih banyak, poinnya udah unggul, Atletico malah agak mengundur. Di Liga Jerman, Munchen, ya lama-lama juga semua akan Munchen pada waktunya. Udah deh, di situ dulu untuk analisis gue lawan Torino. Selanjutnya gue akan ngobrol dengan Mas Ferry. Oke, langsung aja ya. Oke deh, selamat malam dengan Mas Indo Torino, gitu aja ya saya manggilnya ya Mas ya. Siap, boleh banget Mas Indo Torino. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Sehat banget. Alhamdulillah untuk di waktu yang sulit ini masih diberi kesehatan dan juga bisa nonton Torino setiap pekan, walaupun sempat kemarin Torinonya terdampak COVID juga. Jadi si Mas Indo Torino ini gue ketemunya bener-bener di Twitter. Gara-gara Inter lawan Torino, jadi ada beberapa akun yang gue follow, ngobrol nih sama Indo Torino, dan gue sejujurnya baru tahu
kok bisa sih ada akun Indo Torino gitu sejujurnya ya. Karena bayangan gue orang yang suka Torino itu pasti bukan orang sebaya gue. Gue bayangannya tadi ketemu bapak-bapak, ternyata masih muda. Terus ini maksudnya dasar suka Torinonya itu dia apa, pernah tinggal di Turin kah? Pernah gimana Mas ceritanya Mas? Sebenarnya kalau Indo Torino itu sebenarnya punya juga member, Mas. Punya apa namanya istilahnya? Punya anggota yang kita namakan sebagai keluarga dalam istilahnya ya, familia gitu. Jadi kami terdiri dari 13 orang. Nah, di situ ada juga dari Turinnya, orang Indonesia yang tinggal di Turin. Ada, dan saya sebagai founder sebetulnya hari ini. Dan banyak juga teman-teman yang udah suka Torino itu dari ketika mereka nonton Serie A di tahun era 90-an atau era 2000-an. Tapi range umur membernya seusia gue gini apa atau gimana Mas? Kalau aku kelihatan muda ya Mas ya? Muda banget. Terima kasih Mas sebelumnya. Ya, seusia-usianya ya nggak sejaman. Ya maksudnya orang-orang seusia Mas gitu, bayangan gue ya sukanya orang apa klub-klub yang di kita kecil tuh lagi jaya-jayanya. Emang Torino ketika Mas kecil lagi jaya-jayanya? Enggak, tapi begini Mas. Ferrante juga zaman dulu tenar bukan? Ferrante ketika dia dengan selebrasi bantengnya itu juga getarkan jala gawang tim-tim besar di Serie A. Sehingga waktu itu Torino juga namanya cukup menggaung, apalagi ada namanya pemain-pemain seperti Luca Bucci, ada Lentini. Jadi banyak pemain yang bisa dikagumi ya. Banyak pemain yang bisa dikagumi, dan juga begini Mas. Teman-teman Indo Torino kan Glory Hunter, itu yang pertama. Oh, gokil. Makanya terus di akun Twitter tuh gue baca banget tuh. Lebih baik kalah tapi nggak curang ya. Iya, tapi ternyata itu bukan saya yang nge-tweet Mas, karena saya foundernya, ada adminnya. Oh, adminnya beda sendiri ya? Beda lagi. Nah, jadi kalau yang saya lihat dari tweet itu sebenarnya nggak ada yang salah, karena apa? Betul. Karena kemenangan kalau curang ya memang salah kan, seperti itu. Jadi tidak menjelekkan siapapun. Tapi banyak yang ke-trigger sih di tweet. Banyak yang ke-trigger. Mas, kalau Mas tahu bahwa Indo Torino itu lahir di tahun 2014, itu sejak dulu memang selalu memberikan bumbu-bumbu di jagat maya. Oke. Khususnya buat rival sekota ya? Enggak, buat siapapun. Terus zaman dulu Mas, ketika belum ada TV sport berbayar, terus nikmatin Torino kan otomatis jarang ya sebetulnya ya. Jarang disiarin. Tapi mas, kita juga zaman dulu baca koran itu lebih banyak daripada baca berita atau nonton koran bola, langganan. Iya. Bener banget. Dan kita nggak boleh lupa ada acara-acara Planet Football, kita nonton Dik Doang di situ. Dan itu setiap match juga ada semua pertandingan. Setiap highlights itu ada. Betul. Dulu ada highlights Liga Italia, bahkan Tamara Giraldin sama siapa waktu itu. Bener banget. Jadi sebenarnya balik lagi sih, semangat dari Indo Torino ini bisa dibilang semangat yang memang berbeda, tetapi kami ada gitu. Terus kalau yang di Turin sendiri? Kalau yang di Turin, itu ada namanya Mas Ardu. Jadi memang dia warga negara Indonesia dulunya. Ardu dia asli Bali, lahir di Bali. Kemudian pada akhirnya dia pindah di tahun 89. Kalau saya tidak tahun 89 dia ke Turin, pindah ke kewarganegaraan di sana karena bekerja dan ada keluarga di sana, dan dia tidak menjadi fans hitam putih Mas. Nah itu dia. Tapi dia memilih Torino.
Dan sampai sekarang, Hah? ya sampai sekarang ibaratnya kami karena ada media sosial kami dipertemukan dan Nah itu gimana dulu awal itu bisa ketemu tuh Mas akhirnya Mas? waktu itu ya intinya dengan adanya sosial media Indotorino yang kami bangun gitu ya, admin kami juga aktif lah ibaratnya dan juga menyebarkan informasi mengenai Torino itu sendiri. Jadi mereka melihat kami itu banyak ditemukan oleh orang-orang yang mencintai Torino gitu. Kayak gitu apa? sih. Bahkan namanya? Termasuk Mas Ardo itu juga dia suka sama dia masuk ke Indotorino juga karena menemukan kami di Twitter. Oh gitu. Berarti ya belum ya. Nah itu kan dia ada di Italia sana nemuin ya kan? Berarti dia nyari Torino Indonesia gitu. Enggak, mungkin dia main Twitter. Jadi dia main Twitter seperti orang biasa, tapi dia mungkin follow akun-akun di Indonesia yang berbahasa Iya. Ya ada juga muncul Indotorino di situ dan pada akhirnya dia menyampaikan bahwa dia kagum dan ingin gokil. Terus persebarannya di Indonesia pada di mana Mas tinggal ya Mas? Lahirnya Indotorino ini ya karena saya foundernya di Bandung, jadi memang kami pertama kali lahir di Bandung, ibaratnya dideklarasikan di Bandung, kemudian kami sempat mengadakan nobar juga dengan JCI waktu itu di Bandung. Terus tuh di tahun 2014 rusuh ya. Enggak rusuh karena bukan untuk rusuh-rusuhan, justru kita dengan sepak bola kita harus happy kan gitu. Betul. Ini gue juga ngundang JCI sih. Mungkin 2 hari lagi kali baru bisa ngobrol. Terus. Terus pada akhirnya apa sampai mana tadi ya? Saya lupa lagi. Ya ini di Bandung. Dan juga ternyata teman-teman dari Jakarta, dari Bekasi, dari Sleman dan Yogyakarta itu ada juga yang suka sama Torino, sehingga kami berkumpul dan sempat mengadakan gathering juga di tahun 2017 di Bandung. Salut. Di gathering itu kami juga bukan ngundang sih, di kedatangan Toro Club Singapura. Oh gitu, banyak. Betul Bang. Mereka yang membernya. Mereka datang sekitar 4 orang dengan. Gokil dong. Iya, mereka datang dan membawa sebagai hadiah lah untuk kami sini yang mencintai Torino. Mereka membawa ibaratnya merchandise dari Turin. Wih, keren banget. Nah, apalagi ya? Kalau terus gimana Mas ngelihat Torino musim ini nih? Kayaknya ada potensi degra nih. Padahal Belotti itu incaran nama besar nih, bisa-bisa jadi jual murah nih kalau sampai degra nih. Kalau kami juga pernah ngebahas, Mas, saya ini dulu ya. Saya undang teman saya ini udah mulai katanya. Oke, tadi kalau kita ngebicara soal Belotti dan Torino di musim ini, sebenarnya kami pernah juga ngebahas di podcast Ngotorin namanya. Podcast ngomongin Torino di YouTube. Oh, ada ya? Ada. Kami ngomongin bahwa siapa itu foundernya? Itu kami juga, komunitas kami yang membuat. Tapi emang ngobrol bareng ya? Ngobrol bareng, walaupun di masa pandemi kayak gini kita memanfaatkan teknologi lah seperti itu. Iya. Seru banget, gokil. Terus. Ya, dan di situ kami ngebahas bahwa gimana nih Belotti sebaiknya dijual atau enggak, dan hampir semuanya setuju untuk dijual. Karena untuk demi menyelamatkan, untuk beli uang dan beli pemain atau gimana? Bukan. Justru kami inginnya karir. Apa namanya? Halo Mas Al. Karir Belotti lebih ideal. Halo. Ideal, oke Mas Ideal. Sorry baru join ya. Oke. Kayaknya sinyal beliau nih lagi. Oke. Nanti tinggal nimbrung. Gimana Mas Indo Torino tadi? Kenapa pada sepakat si Belotti dijual? Ini sinyal saya oke nggak sih?
Sinyal oke, yang agak bermasalah Mas Aidil nih. Gitu. Oke. Jadi kalau Belotti kenapa sebaiknya dijual, karena Torino justru kalau misalnya tidak menjual Belotti di musim ini, berarti Torino tidak sayang sama salah satu legendanya. Oke. Karena dia berjuang betul-betul sendiri Mas di musim ini. One Dia man show berjuang ya. sendiri, benar-benar kayak berlari di 90 menit, dia mencetak, dia melakukan tackling di sektor pertahanan. Saya rasa apa-apa yang diberikan oleh Belotti itu tidak pantas untuk yang dia dapatkan sekarang gitu. Dalam hal klasemen, dalam hal posture seperti itu. Jadi menurut kami Ya deserve better kalau lah ya Belotti dia. sudah merasa bahwa ya dia bisa melakukan hal yang lebih baik mungkin dengan pindah. Jadi bukan berarti kami setuju bahwa Torino harus berada di bawah, enggak. Tapi Torino kalau mau maju ya beli juga orang-orang yang bisa mensupport Belotti. Nah, bukan cuman beli-beli pemain seperti Linetti dari Sampdoria, Muru, pemain-pemain yang tidak punya visi apa-apa ke depannya. Nah, ini pengetahuan yang bahkan mungkin banyak orang nggak miliki gitu. Kan kalau misalkan kita katakan ya klub-klub misalkan kayak Inter, Juve, kita kan pengetahuan akan pemain-pemain yang mungkin punya nama besar. Sebenarnya Mas kan pemain Sampdoria entah siapa, itu kan pemain-pemain yang apa namanya levelnya level 2 lah gitu. Kalau misalkan berarti kan ini kan maksudnya pengetahuan pemain-pemain seperti ini untuk fans Torino lumayan loh. Maksudnya kita kan nggak tahu. Terus update berita sekarang enak kan, bisa di Iya, internet, bener bisa lihat. banget. Jadi Ya Mas Aidil, silakan Mas Aidil Mas, komentar dong ini Mas. agak putus-putus suaranya. Ya nggak apa-apa, ntar oke lah, tinggal kita ambil yang jelas-jelas. Mas Ya, Aidil komentar ya dong. kalau tadi sih kita ngikutin. Ya, tadi sih kalau dilihat dari apa yang udah saya baru join ya, masalah Belotti ya, masalah mau dijual apa enggak kan. Kalau Suaranya Mas? ya kalau masalah Suaranya yang Belotti nih, tadi kan ngomongin Belotti ya, pas saya masuk ya. Ya. Ya kalau Kang Ferry kan memang setuju untuk dijual kan. Nah, kalau dari saya sendiri sih memang kalau untuk kedepannya dari kondisi saat ini ya, berarti mau nggak mau ya harus punya karir yang lebih baik lah. Gitu. Yeah. Karena memang kita juga dari Torino kan seharusnya sih ada rencana untuk mengambil legenda Palermo yang lain ya. Contohnya Dybala gitu kan. Ya memang ya, masih ada ya kasihan lah gitu. Sekelas Belotti gitu masa harus jadi di Natali juga di Udinese kan gitu. Nah begini Mas, kalau Indo Torino bikin podcast itu nggak akan pernah benar. Obrolannya pasti. Ini serius ya. Aduh. Kalau yang benar tuh ya. ada jatahnya yang lain-lain lah. Kalau semuanya serius ya nggak asik juga. Tapi kan justru ejek-ejek, bercanda-bercanda, yang kayak gitu-gitu yang bikin bola jadi seru kan. Betul. Tapi Dybala itu salah satu faktor Juve agak drop sekarang ini ya, si Dybala lagi nggak perform sih menurut gue. Iya sih. Tapi masa sama Torino kita ngomongin pemain Juve ya. Kita nggak ngikut. Dari klub namanya Juve aja udah aneh ya. Ada gitu ya. Ada orang yang bisa menggemari klub yang curang aja udah nggak masuk akal sebetulnya ya. Sisi hiburannya tuh di mana gitu ya sebetulnya. Oh gitu. Mas, emang ada klub curang ya. Aduh. Mas Aidil lokasi di mana Mas? Ini lurus aja sih kayaknya. Di Bekasi nih kebetulan. Bekasi sama kayak gue sih. Di Bening. Bekasi. Di Bekasi.
Galaxy. Di mana, Mas? Lanjut. Di Galaxy. Ya Pekayon elah, Galaxy. seiprit sama kayak gue. Gue Cikunir, bro. Bisa nobar kita Ya kemarin acara elah, di kena banjir juga Torino. dong. Oh iya, harus tuh, ya kan. Cuma kondisi lagi gini kan nggak tahu nih kan. Oke deh, sekarang apa? Indo Torino selain punya Twitter, punya apa lagi, Mas? Kita punya saham di Torino ya. Kita Iya, kalau di OPR gitu sosmed yang jawab itu, yang serius. di sosmed ada di Twitter, di Facebook, di Instagram, di YouTube juga, Tapi paling aktif dan juga aktif Twitter. Twitter. Semuanya aktif sebenarnya. Kecuali YouTube. YouTube kalau kita bikinnya ketika Torino menang, dan Torino belum menang lagi, jadi kita belum bikin. Bigo juga kita mau rencana mau bikin di Bigo ya, Kang. Susah karena tidak ada live yang mau nonton Torino di Bigo. Kalau nih terus nanti Torino seamit-amitnya Degra, terus gimana? Maksudnya apa yang mau diomongin? Maksudnya terus live update gitu nggak ada lawan ya. Maksudnya ini kita nih Inter Torino bisa bersinggungan sama IC, lawan juga sama JCI. Nanti kalau amit-amitnya Degra, waduh sinyalnya. Rencananya juga kita mau jadi asis. Maaf Mas, sinyalnya nih gue pada berhenti semua nih. Ya. Oh. Ini gimana? Suara gue ada nggak? Udah jelas. Oke. Gimana Mas tadi Mas? Tolong diulangin Mas. Ketika Indo Torino diresmikan oleh klub, maksudnya Toro Club dan juga oleh Torino FC, kami sebagai official fanbase yang diakui. Oh, ini udah official diakui oleh sana. Indo Torino. Udah Mas kemana aja? Aduh. Waduh, ketinggalan berat gue. Siapa yang ngajuin? Siapa yang ngajuin ke sananya, yang orang udah, yang Mas. Ada di sana itu? Iya, kita ngajuin langsung ke klub. Dan kita juga udah dipantau oleh klub sejak lama. Ya, ketika kami diresmikan di situ, kami membuat sebuah statement bahwa ke Liga Campina pun kami akan Torino selamanya. Woi, gokil. Sekarang deh Mas, ini karena sinyalnya udah buruk banget nih. Sekarang jujur-jujuran aja nih kita nih. Sejujurnya, selain Torino, ada nggak sih klub lain yang disukain di Liga Italia? Apa jangan-jangan Torino coba kedok nih? Mas dengan cara ngomong kayak gitu, berarti Mas kembali lagi ke obrolan Indo Torino di tahun 2014 ketika kami baru pertama hidup. Dan kami nggak pernah. Ya, serius. Orang yang baru mungkin ya. Tapi ini pernah dibahas. Bahkan ada juga yang ini Interisti nih yang jadi nggak suka sama Juve gitu kan. Enggak sih, kami enggak seperti itu, dan semua orang-orang yang masuk ke dalam Indo Torino itu tidak melalui open member atau untuk kedok mendapatkan keuntungan. Kami pure mencintai mencintai Torino, pure setiap match menonton, dan cuman Torino untuk Italia. Kalau yang lain ya kita nonton juga timnas Indonesia seperti itu. Kalau untuk Liga Italia ya kami bilang bahwa hati kami cuma untuk Torino. Wah, gokil. Salut. Bagus. Tapi, berarti Kang Ferry panutan emang. Iya, tapi bener ini kayak Bang Aidil ya dulu kan, kayak dia masuk di tahun 2020 kalau nggak salah. Jadi 2019 akhir ya? Iya, aktif ngikutin Torino. Dia kelihatan bahwa dia senang sama Torino.
dan kami ajak bergabung. Jadi oleh teman-teman yang udah ada ini, kami udah ajak bergabung. Jadi orang-orang yang memang suka sama Torino, bukan dia benci sama Juve atau enggak. Karena kami di sini mencintai sepak bola, bukan membenci satu pihak. Betul. Bukan berarti memang benar ya bahwa kita suka klub bola itu sebetulnya bukan kita pilihan ya, emang takdir ya. Kita nggak bisa milih siapa kita suka sama siapa, kita total lahir suka aja gitu kan. Emang takdir, Mas. Bahkan bisa dibayangkan. Saya rasanya bisa bilang Indo Torino ini bukannya gimana ya, udah jauh lah ibaratnya, walaupun dikatakan baru 7 tahun ya, April nanti 7 tahun. Kami juga ikut nulis tentang Torino di Toronews di Itali. Kami nulis perwakilan dari Indo Torino itu sendiri. Jadi kami juga pernah diulas di Corriere dello Sport. Bukan sport deh, tapi Corriere della Sera khusus Turin. Kami pernah dibahas di situ ketika ada derby Della Mole betul. Gitu. Gokil. Jadi bukan lagi kayak si Bang ini dia benci sama ini atau dia support Inter dan Torino, enggak sih. Makanya banyak banget orang-orang yang mau masuk Indo Torino dan suka banget sama Torino, bisa lihat di Indo Torino. Ada beberapa nama yang nggak bisa saya sebutkan, mereka tuh selalu retweet, selalu ikut diskusi, selalu fanatiknya segitunya ya. Tapi mereka suka sama Inter, so kami nggak akan pernah mau ngajakin. Anjir. Itu. Jadi mereka kayak bikin kayak alter aja gitu ya. Betul, karena maksud gue tadi di situ bahwa apakah suka klub lain itu bukan berarti gue benci Juve terus gabung Torino, karena emang ada beberapa orang yang punya kecenderungan suka dua klub bola gitu. Maksudnya dia suka yang papan atasnya siapa, terus di hati kecilnya suka Parma, di hati kecilnya ada suka Sampdoria gitu. Cuma gue masih di luar nalar gue aja tadi bahwa ternyata fanatisme Torino itu bisa tumbuh di Indonesia gitu sebetulnya. Begini Mas, kalau kita ngomongin sepak bola, kita akan ngomongin menang, imbang, dan kalah. Kalau kita cuma mencintai kemenangan, berarti kita tidak mencintai sepak bola. Wih deh, kayaknya nih. Dan ketika Torino main, Torino ada imbang, ada kalah, ada menang. So, kalau kita mencintai keindahan sepak bola, kenapa tidak kami mencintai Torino? Wih, gile. Ini nambahin aja sih, ini buat nambahin aja nih ya. Silakan. Gimana, Pak? Ya kita ini di Indo Torino sih sebenarnya punya salah satunya moto ya, sebenarnya kita tuh selalu siap kalah nggak siap menang. itu timnya timnya kebobolan mulu nanti terakhir. Tapi kemarin lawan Inter gue sempat stres juga, gila. Itu jelek banget Inter mainnya, itu lagi salah satu babak pertama terburuk yang pernah gue tonton Inter musim ini. Nyerang nggak becus, bertahan juga begitu. Ada satu kena tiang si Bastoni udah mati langkah. Iya betul. Ya Barella juga kayaknya nggak terlalu banyak signifikan ya di babak pertama ya. Si Barella sendiri juga kan nggak terlalu nunjukin kalau dia perform tuh waktu pas lawan Torino kemarin. Ya, Barella, Brozovic pemain yang belum istirahat. Kalau di Inter dua rodanya kan mereka nih jantungnya nih kayaknya udah bener-bener nggak punya cadangan lagi. Soalnya di Inter itu punya 3 pemain tengah itu Barella, Brozovic, satunya lagi Gagliardini tuh nggak ada otaknya dia main. Jadi berat, susah. Gaglio show ya kalau kata anak-anak Inter ini, Gaglio show. Ya udah deh, segitu dulu sih sebetulnya kita masih sempat imbang ya kan. Pas Baselli masih fit sih kita masih pede tuh kayak kan. Iya, Baselli ini ya apa namanya? Gue pikir dalam 2 tahun kemarin tuh dia bakal salah satu pilar timnas Italia yang bakal menonjol gitu, maksudnya. Betul. Yang gue juga salah satu, kalau timnas gue kan sukanya Italia ya. Sebetulnya sangat disayangkan kalau pilar timnas itu dihuni oleh tim-tim yang masuk zona degra sebetulnya. Timnas membutuhkan pemain yang kompetitif, yang ngerasain atmosfer Eropa gitu. Makanya betul Belotti sayang banget, dia layak untuk main di klub yang
bisa ngasih dia pressure lebih, tekanan lebih gitu kan. Termasuk Torino itu kurang tekanan apa dia? Torino tekanan dari apa ya? Dari tetangganya. Tetangganya ngomongin kan, aduh nih Belotti main di klub apaan sih ini? Persidafon aja lah. Ya, tapi pressure untuk jadi pemain Torino tuh kami rasa cuma satu, Mas. Kalau saya ngobrol sama teman-teman dari Turin asli ya. Apa tuh? Kamu boleh kalah lawan siapapun di Serie A, tapi tidak boleh kalah lawan Juventus. Itu sih, itu apa namanya? Itu semua nasihat untuk klub-klub yang ada saudara tiri kan sebetulnya. Betul. Makanya siapa sih pemain Torino yang Juve yang gayanya ngegolin gini? Maresca siapa sih waktu itu? Enzo Maresca, benar banget. Maresca. Itu gimana tuh dulu waktu dia akhirnya pindah terus bikin selebrasi gitu tuh? Maksudnya gimana? Waktu si Maresca selebrasi gayanya apa namanya kayak gini kan dia gayanya. Terus apa tanggapan fans Torino terutama yang di Italia sana gimana? Kan gue nggak ngikutin banget tentang fans Torino tuh. Iya, pastinya mereka langsung mengenang itu sampai saat ini sebenarnya. Itu juga mereka bilang sebagai bumbu lah dari derby, dan itu harus ada di derby sebetulnya secara rivalitas yang sehat ya. Secara rivalitas yang sehat. Seperti misalnya Lukaku dengan Ibrahimovic. Iya. Itu memang perlu ada di dalam derby. Cuman memang selalu ada selalu ada lah kalau namanya derby pasti gesekan. Yang paling dibenci adalah ketika fans Juventus meledek tragedi Superga itu udah kelewatan sih. Oh ya itu. Ya udah deh Mas, ini sinyalnya jelek, terpalah makin nggak karuan gue ngeditnya. Thank you banget deh. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita ngobrol lagi di sinyal yang lebih baik. Siap. Maaf kalau ada kata-kata gue yang nggak berkenan ya. Santai. Ini jangan ini Mas, jangan marah karena Indo Torino ini sesuai dengan spiritnya, yaitu menebar kerusuhan. Oh gitu. Soalnya tadi gue juga sebelum gue baca tuh salah satu. Jadi gue sebelum gue hubungin Indo Torino, gue lagi ngundang banyak banget akun Juve, JCI, Juve garis lucu yang gue cari-cari yang followersnya banyak. Jadi kebetulan gue follow supaya gue bisa direct message kan. Nah itu sekarang lagi banyak yang komenin tweet itu, lebih baik kalah tapi nggak curang dibandingin menang tapi curang. Lagi banyak akun-akun Juve yang komentarin itu. Kebetulan seliweran karena lagi gue follow. Tapi sebenarnya tweet itu tidak mengandung apapun kalau dimaknai secara baik. Tapi mana lagi yang merasa tersinggung dengan kata curang itu? Tapi memang di grup itu udah bilang, Mas Angga, ini admin Indo Torino ngebahas pernikahan Atta Gledek aja sama Aurel, lebih aman. Iya. Tahu tuh siapa sih admin itu? Ya, ini adminnya parah banget. Tapi next mungkin kita bisa bahas tentang gosip artis saja. Terima kasih. tapi sekali lagi itu justru yang membuat sepak bola menarik ya, rivalitas yang membuat gesekan itu. Kalau kita mau semuanya sepaham, mendingan nonton Doraemon aja. Kita semua pasti belain Nobita Doraemon kan. Setuju banget. Oke deh, sampai sini dulu ya. Tahap wajar nggak apa-apa rivalitas. Oke, thank you Mas Indo Torino, Mas Aidil. Sukses selalu. Yo. Teman-teman Indo Torino, sukses selalu. Untuk teman-teman lainnya dari fans klub lain yang mau ikutan ngobrol, gue sangat terbuka dengan senang hati. Kita berbagi, kita saling ejek, tapi no sara, no body shaming. Itu dah. Ya namanya nonton bola anjir. Kalau mau sependapat mah kita nonton kartun aja, kita belain itu Nobita Doraemon. Nggak ada yang belain Giant. Kemudian untuk pembahasan mengenai klub lain, klub Serie A lain, Juve, Milan, baik di kancah Serie A maupun di kancah Eropa, akan gue bahas di Cerewetin Serie A. Oke deh, sampai di sini dulu. Silakan teman-teman yang punya pendapat tentang game Inter Torino, gue akan senang hati. Gue sebetulnya pingin banget balas di kolom komen, cuman kemana lagi sibuk.
kita diskusi menurut teman-teman gimana. Ini kita Gagliardini kemungkinan akan banyak main nih karena Vidal cedera 4 pekan, Eriksen juga katanya lagi nggak full fitness, ya, Sensi begitu, Vecino gitu, ada. Padahal kita masih punya 2 big match lagi, Napoli dan Juve. Udah deh, segini dulu biar nggak kelamaan. Terima kasih banyak atas kesempatannya mau ngobrol bareng gue. Forza Inter.